Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Tiro Wahyuni, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Matematika. Kira-kira apa sih yang kalian pikirin pas dengar kata matematika? Apapun itu jawaban kalian, semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan kita bersama ya. Jadi, pada kesempatan kali ini aku bakal nyeritain tentang salah satu tokoh Islam di dunia. Beliau ini adalah penemu angka nol dan juga bapak aljabar. Siapa nih? Tahu nggak ya kira-kira? Nah, beliau ini memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan Persia yang lahir sekitar tahun 780 di Haifa, Uzbekistan dan wafat di Baghdad tahun 850 dan mengabdi sebagai dosen di Sekolah Kehormatan di Baghdad. Keluarganya merupakan turunan Persia yang telah menetap di Al-Khawarizm. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa ketika kecil ia pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad, sehingga di sanalah Al-Khawarizmi meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Menurut catatan sejarah, Al-Khawarizmi diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mutasih, dan Al-Watsiq, yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu terdapat rumah hikmah yang menjadi pusat penelitian penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tak terkecuali oleh Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di rumah hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, ia bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah ia banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertamanya dipublikasikan dalam buku Al-Jabr, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah Al-Khawarizmi dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Selain itu, buku tersebut juga membawakan distribusi dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jabr yang tercantum di dalam buku tersebut. Hasil pemikiran Al-Khawarizmi dalam buku Al-Jabr dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Ia berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek aljabar. Al-Khawarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jama' wal Tafriq bil Hisab Al-Hind. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik awal penyeimbangan ilmu matematika dan sains, dan dari buku tersebut jugalah cikal bakal algoritma muncul. Di belahan Eropa, karyanya ini banyak ditranslasikan ke dalam bahasa Latin sebagai algoritmi, algorismi, Al-Khawarizmi, sehingga di literatur barat, Al-Khawarizmi dikenal sebagai algoritm. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukannya perhitungan logaritma yang sekarang banyak dipergunakan secara luas terutama di bidang komputer atau sains dan engineering yang berasal dari hasil pemikirannya. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari konsep algoritma Al-Khawarizmi. Semasa hidupnya, karyanya tidak hanya seputar bidang matematika saja, namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut. Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemeus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard, dan menurut Paul Gilles, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Nah, kayaknya segitu aja sih yang dapat aku ceritain pada kesempatan kali ini tentang Al-Khawarizmi, yaitu Bapak Al-Jabar. Semoga bisa membantu kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.